Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Marten Inday lahir di Doromena, Jayapura, Nugini, Belanda pada tanggal 16 Maret tahun 1912 dengan nama Soroway Inday. Masa kecilnya dipengaruhi oleh seorang misionaris Ambon, Johannes Bremer. Dan ia bersama anak-anak lain seperti Karel Inday, Ruben Mentanawai, Inkas Abisai, dan Naomi Apiserai menghabiskan masa kecil mereka di Ambon untuk menjalani pendidikan bersama keluarga Bremer. Marten memperluas kemampuan berbahasa Indonesia selama pendidikan dasarnya di Volksschule. Tidak seperti sepupunya Karel Inday yang melanjutkan pendidikan di Depok dan Odo atau Opleiding voor Dorpsonderwijze di Mie, Wandormen dan menjadi guru di Hollandia. Marten terkenal sebagai anak nakal dan berjiwa petualang, serta kurang menyukai penekanan pada pendidikan agama dalam pendidikan membaca, menulis, dan bernyanyi. Meskipun begitu, ia lulus dari sekolah distrik tahun 1926, dan melanjutkan pendidikan di Makassar di Sekolah Perkapalan Quick School for Indische Zeppelingen, KTS, dan ia lulus pada tahun 1932. Setelah menjalani ekspedisi pertama di kapal, Zeevaart Provinciën, Marten memilih untuk melanjutkan pendidikan menjadi anggota kepolisian. Pada tahun 1934 Marten mulai menjalani pendidikan polisi di Sukabumi dan pada tahun 1935 ia dikirim ke dalam detasemen kepolisian di Ambon, tempat kelahirannya di Pulau Papua. Selama bertugas sebagai polisi di Papua, Marten terlibat dalam berbagai upaya Belanda untuk meredam pemberontakan. Salah satunya adalah saat ia terlibat dalam mengatasi pemberontakan suku Ayam yang beranggotakan 2.000 orang saat itu, bagian dari suku Asmat yang menyerang posisi Belanda di Mimika. Marten berhasil menyelesaikan masalah ini dengan cara masuk ke hutan dan berunding dengan tetua suku Ayam sehingga mereka setuju untuk tidak menyerang posisi Belanda di Kokonao, Mimika. Atas kesuksesan di Mimika, Marten dipindahkan ke Manokwari pada Desember tahun 1935 dan terlibat dalam upaya pembukaan kampung di Waropen Atas, Mamberamo Tengah dan Waropenkai, Demba. Pada masa ini, ia juga bertemu dengan istrinya Agustina Hemase dan menikah di Manokwari. Pada tanggal 10 Januari tahun 1937 dia dipindahkan ke Serui, di mana ia ikut terlibat dalam pembukaan bivak pionir Memberamo dengan kapal Reger Patrouville. Pembukaan kampung ini berlanjut sampai April tahun 1938. Pada tahun 1938 Marten terlibat dalam beberapa ekspedisi di Papua hingga tahun 1949, yang membuatnya dihargai oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1940 dan 1941, Marten Inday adalah seorang anggota polisi Belanda yang mengawasi para agen Jepang di Kabupaten Manokwari. Para agen Jepang ini menyamar sebagai nelayan dan pekerja perkebunan kapas di berbagai lokasi di sekitar Manokwari. Dalam pengawasan ini ternyata di tengah perkebunan perusahaan Nanyokohatsu Kabushiki Keisha NKKK ada landasan pacu. Marten menemukan bahwa para agen Jepang tersebut menyembunyikan berbagai perlengkapan militer, seperti seragam, amunisi, granat, meriam kecil, dan senapan mesin di tengah perkebunan kapas yang diawasi olehnya. Pada tahun 1941, Marten Inday dipindahkan ke Ambon dan kemudian ke Tanah Merah, di Gul sebagai polisi lapangan, Vetpoliti. Pada masa inilah ia bertemu dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Marten memiliki kebebasan yang lebih besar dalam berinteraksi dengan tawanan karena statusnya sebagai polisi kolonial yang dipercaya. Beberapa tawanan yang menjadi temannya adalah Sukarjo, Sugoro Atmoprasojo, guru taman siswa, dan Hamid Siregar Panggoncang Alam. Marten juga mengubur beberapa senjata yang diambil dari pasukan Jepang, yang akan digunakan nantinya dalam perjuangan kemerdekaan. Dia bahkan terlibat dalam rencana untuk menculik orang Belanda yang ada saat itu seperti kontrolir Wagner dan Pastor Belanda, bersamaan dengan pergerakan pasukan Belanda ke selatan setelah mengambil alih Fakfak pada tanggal 1 April tahun 1942. Namun, rencana ini berhasil digagalkan dan Marten diasingkan bersama istri dan anaknya di hutan Anida di Pesnamnam, daerah yang terkenal dengan suku yang masih kanibal saat itu dari Jair dan Mandobo. Selama 8 bulan, ia hidup secara nomaden sampai bertemu dengan pendeta Katolik asal Maluku Tenggara.
Dia kemudian dipanggil lagi oleh otoritas Belanda untuk memata-matai pergerakan pasukan Jepang di daerah Asmat. Marten Indy adalah seorang yang mendukung Indonesia, namun, mengikuti pengasingan pemerintah Hindia Belanda di Australia selama Perang Dunia II. Dia bersama 32 orang pegawai Hindia Belanda menjalani pelatihan pasukan terjun payung di Australia dan menjadi bagian dari pasukan sekutu. Ia terlibat dalam pertempuran Wade, pertempuran Sansapor, pertempuran Biak, pertempuran Morotai dan pertempuran Leyte. Pada Januari hingga Maret tahun 1945, dia terlibat pada operasi pembersihan di Arso, Waris, dan Sarmi. Pada bulan April tahun 1944, anggota NICA kembali mendarat di Pulau Papua karena Jepang sudah mulai mengalami kekalahan. Anggota NICA antara lain seperti Sugoro Atmoprasojo, Corinus Cray, Franz Kaisiepo, Markus Kaisiepo, dan Silas Papare. Mereka mendirikan sekolah Bestur. Beberapa guru di sekolah Bestur tersebut adalah Hamid Siregar, Aron Panggoncang Alam, dan Yusuf Nasution anggota KNIL, dan terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Marten Indy juga terlibat dalam operasi pembersihan. Dalam operasi ini, Marten Indy juga dibantu oleh beberapa orang Papua lain seperti Silas Papare, Corinus Cray, dan Samuel Damianus Kawab. Marten Indy juga menjabat sebagai Kepala Distrik Arso, Yamasi, dan Waris, serta terlibat dalam rencana serangan ke Belanda pada tanggal 25 Desember tahun 1945. Namun, rencana tersebut gagal karena Batalion Papua yang membangkang dan memberikan informasi kepada otoritas Belanda. Hal ini menyebabkan penangkapan beberapa anggota NICA, seperti Sugoro Atmoprasojo, Sultan Hamid Siregar, dan Corinus Cray walaupun Corinus Cray dilepaskan. Sugoro sendiri dipindahkan ke Merauke lalu berhasil kabur ke Jawa melalui Papua Nugini, sedangkan Siregar ditahan di Hollandia. Mendengar ini otoritas Belanda berusaha memecah belah pemberontakan dengan menyebarkan isu agama, yang kemudian menyebabkan konflik antar agama di Kampung Harapan. Peristiwa tersebut menyebabkan kematian 9 orang korban, 8 orang dari luar Papua, dan 1 orang Papua yang merupakan anak didik Marten Indy. Kematian anak didiknya ini menyulut kemarahan Marten Indy. Marten kemudian ikut terlibat dalam pemberontakan di Kampung Harapan. Setelah insiden tersebut, meskipun ada upaya untuk membebaskan anggota NICA dari tahanan Belanda seperti Sugoro Atmoprasojo, namun, gerakan tersebut akhirnya gagal dan beberapa anggota NICA dipindahkan oleh Belanda untuk mencegah lebih banyak pemberontakan. Sedangkan Marten Indy dan Silas Papare dipindahkan oleh Belanda ke Serui supaya tidak berhubungan dengan pemberontakan. Pada Oktober tahun 1946, Marten Indy bergabung dengan organisasi Komite Indonesia Merdeka KIM yang dipimpin oleh Dr. J.A. Gerungan. Setelah pemindahan Dr. J.A. Gerungan ke Belanda, Marten Indy menjadi pemimpin KIM. Sedangkan Silas Papare di pengasingannya di Serui mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian di Serui pada November tahun 1946. Karena Franz Kaisiepo mempopulerkan istilah Irian untuk Papua, membuat Belanda tidak mengirim perwakilan Papua ke Konferensi Denpasar pada tanggal 20–24 Desember tahun 1946. Walaupun pada tanggal 12 Desember tahun 1946, Indy, Cray, dan Nicholas Jue memprotes keputusan ini dengan mengirimkan surat kepada Van Mook di Denpasar untuk menolak pembentukan negara Indonesia Timur karena Papua tidak termasuk di dalamnya. Pada Januari tahun 1947, Marten Indy pergi ke Ambon untuk bergabung dalam pergerakan melawan Belanda. Dia ditangkap pada bulan Maret oleh Belanda dan dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun di Hollandia. 2 orang lainnya, Corinus Cray dan Petrus Wetebosi, juga ditangkap karena mendirikan Partai Irian dalam Republik Indonesia Serikat PIDRIS di mana Indy merupakan wakil ketua. Meskipun di penjara, Indy tetap dihormati dengan gelar pahlawan Het Bronzenkruis karena perannya selama perang pada tahun 1949. Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, sengketa tentang Irian Barat masih berlanjut. Marten Indy, pemimpin organisasi Papua yang mendukung integrasi dengan Indonesia, dibebaskan dari tahanan Belanda pada tanggal 1 Mei tahun 1950.
Bersama Petrus Wetebosi, Marten Inday menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan Jela Tuharhari dan Muhammad Yamin untuk terus mendukung PIM. Ketika mengetahui Belanda tidak mengikuti kesepakatan tentang Irian di konferensi meja bundar, Inday bersama JTP mendirikan organisasi untuk melawan Belanda. Pada tahun 1962, Inday terlibat pada infiltrasi terkenal oleh RPKAD ke Papua dalam Operasi Trikora. Media internasional menduga Inday menyembunyikan pasukan Indonesia dan memberikan bantuan. Pada saat itu Marten Inday berhasil menyembunyikan 9 anggota RPKAD dari pasukan Belanda dan menyembunyikan mereka di hutan Sablon Dosai. Inday dan Eli Uyo juga berhasil berhubungan dengan pasukan kapal selam yang mendarat di Papua pada Operasi Lumba-Lumba. Selain itu, Inday juga berhasil menyembunyikan sekitar 400 orang pasukan Indonesia di Gablon Dosai. Pada September tahun 1962, Inday berhasil menyelundupkan Sujarwo Condronegoro, SRK-JTP dan lainnya, yang merupakan tugas dari Dr. Subandrio. Pada Desember 1962, Marten Inday menjadi perwakilan diplomatik Indonesia di PBB untuk memperpendek masa UNTEA. Pada misi ini Inday ditemani oleh Eli Uyo, E.Y. Bonai, Caleb Hamadi, Daniel Hemase dan Kelion Kriapan. Selain itu, Inday juga berpartisipasi pada misi diplomatik yang melahirkan perjanjian New York bersama Dr. Subandrio, J.A. Dimara, Albert Karubui, Fritz Kirihio, Silas Papare, dan Efraim Somisu. Pada tahun 1963, Inday bersama Lukas Juwe mencetak selebaran di Hollandia, Jayapura yang menyerukan Papua untuk bergabung dengan Indonesia dan mendukung pengakhiran masa PBB di Papua. Selama 2 tahun sejak tanggal 1 Agustus tahun 1963, Inday menjadi residen untuk Kota Baru dan asisten untuk Gubernur Papua. Pada 1963 hingga 1968, Inday dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili Irian Jaya. Dia juga berpartisipasi di Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1964. Pada tahun 1965 dia kemudian dipenjara sementara karena terduga terlibat OPM, walaupun tuduhan ini terbukti salah. Pada tanggal 17 Juli tahun 1986 Marten Inday meninggal dunia di Jayapura. Makamnya terletak di Sabron Yaru, Kampung Dosai, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, dan diakui menjadi lokasi bersejarah. Pada tanggal 14 September tahun 1993, atas jasanya Marten Inday dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Nama beliau juga diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Tentara di Jayapura, yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Dr. Aroyoko, diganti menjadi Rumah Sakit Marten Inday pada 1998. Dan kota Jayapura juga memiliki monumen untuk Marten Inday di tengah kota. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.